Halo para pencari rezeki semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Kiki John Channel. Oh iya teman-teman semuanya, semoga video yang saya bikin itu bisa bermanfaat, bisa menghibur, dan yang penting bisa diambil pelajaran dari video-video yang kita bahas. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa ngopi dulu, John. Hmm. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa siapin kopi, teh, atau air putih, biar santai ya. Kita ngebahasnya, sharingnya. Terus kalau sudah semuanya, mari kita bahas, John. Oke, apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit untuk main judi online? Ada yang lagi bingung nyari dana biar bisa ngejar kekalahan? Buat seneng-seneng biar bisa kaya dari judi online? Semoga tinggal sedikit, oke? Teman-teman, yang sudah nyiapin kopi, ayo kita ngopi bareng ya. Teh juga kita suput bersama, John, oke? Ah, mari kita lanjut pembahasannya. Apa yang mau kita bahas sebetulnya itu adalah berita akibat kecanduan judi slot online ya. Kenapa setiap ini ada hubungannya gitu ya teman-teman. Jadi kita kembali ke kasus di bulan November ya. Itu tentang apa namanya? Pengeksekusian seorang guru SD di Kota Tegal ya, tepatnya di daerah Kalinyamat ya teman-teman. Hanya selain guru dia juga seorang supir online lah ya, yang nganter-nganterin itu. Oke, ini dia tampangnya ya, tampangnya yang mengeksekusi guru SD di Tegal. Selain itu menggadaikan mobil, korbannya itu untuk judi, slot, dan karaoke. Mari kita bahas kronologinya teman-teman. M. Anggi Setiawan itu umur 37 tahun. Itu adalah seorang apa namanya, dia ya kecanduan judi slot ya, dan suka berfoya-foya kan gitu loh. Dia itu merampok dan mengeksekusi korbannya. Ya, korbannya itu Pak Kusyanto, umurnya sudah 46 tahun. Dia itu seorang guru dan Pak Kusyanto ini juga seorang driver online. Di kasus ini apa namanya, tubuh Pak Kusyanto ini ditemukan oleh warga di Hutan Jati, Desa Songgom, Brebes, Jawa Tengah kemarin pada bulan November ya, tanggal 24. Modusnya adalah si pelaku ini itu memesan driver online. Kebetulan dapatlah Pak Kusyanto ini. Jalanlah mereka, nggak tahu kenapa, sudah di tempat tujuan, mintalah kepada Pak Kusyanto ini, si pelaku ya, itu untuk offline, minta diantar ke arah Brebes dengan bayaran yang menggiurkan 800.000 kan, siapa yang nggak mau. Nah, cuman pelajarannya, apalagi teman-teman yang punya profesi sebagai driver online ya, harap hati-hati jika ada ya tawaran-tawaran yang menggiurkan dan tidak masuk akal teman-teman. Ya, harus diwaspadai. Oke, setelah itu berhentilah di minimarket untuk membeli kopi dan tetes obat tetes mata. Di sini malah saya baru tahu kalau itu bisa untuk mengklienkan apa, biar
puyeng kan gitu toh. Sambil jalan akhirnya dikasihlah kopi itu. Nah, setelah di tempat yang sepi, si pelaku ini minta berhenti. Nah, disitulah dililitlah leher korban dengan anduk sampai lemas. Mungkin melawan atau gimana, akhirnya dihajar sekalian sampai sudah tak bernyawa lagi ya. Setelah itu, akhirnya dibuang di hutan jati itu. Ya, intinya, apa namanya, si pelaku ini, dia mengaku kalau awalnya naik taksi online milik korban dari desanya, ya itu menuju tempat lokasi. Lalu setibanya di lokasi, itu meminta agar diantar ke Brebes dengan iming-iming upah 800.000, tapi secara offline. Nah, itu harus diwaspadai ya teman-teman yang punya profesi sebagai driver online, harus diwaspadai itu. Oke. Yang lebih uniknya lagi teman-teman, setelah diinterogasi dan lain-lain, si pelaku ini mengaku bahwa hasil dia melakukan itu menggadaikan mobil dan yang lainnya itu untuk apa? Untuk melunasi hutang, karaokean, dan untuk main slot. Ya, hutang itu hutang bekas apa? Ya karena kecanduan judi itu, teman-teman. Endingnya ya hutang, bingung, mau ngapain lagi, sudah ditagih, kepepet, pengen main lagi biar bisa menghasilkan lebih banyak, endingnya gelap mata. Ya, jadi pelajarannya, kita ambil pelajarannya di kisah ini ya teman-teman. Itu ya akibat, apa namanya, akibat kita kecanduan judi online itu tidak bisa berhenti, masih serakah, masih ngotot berpikiran pengen menang, akhirnya menjadi kebiasaan, sudah kebiasaan menang foya-foya, ketika kalah hutang, sudah kebiasaan seperti itu, endingnya mentok, sudah nggak bisa nyari hutangan lagi, ya toh, endingnya nekat. Gitu, John. Akhirnya si pelaku ini ditangkap. Ini udah termasuk kasus yang berencana ya, pengeksekusian yang berencana, jadi hukumannya pasti berat. Ya teman-teman ya, wis duit habis, hutang ada, merugikan orang, membuat sedih keluarga korban, ketangkep lagi, ya toh, komplit, ya kan? Gitu. Ya, selain itu kita mendoakan buat keluarga korban juga agar bisa sabar, ikhlas ya. Dan korban juga bisa tenang di, apa namanya, di akhiratnya ya. Buat pelaku, wis ta, jalani hukumannya, habis itu wis, nggak usah judi-judian lagi yo. Buat teman-teman yang nonton video ini, apalagi yang nonton sambil nyepin, ada nggak nih yang nonton, mendengarin video ini sambil nyepin, ya kan? Berhenti loh. Sisa saldo withdraw aja. Kalau habis sudah nggak usah depo lagi, gitu. Perbaiki diri kita, ya kan? Memang susah, berat
John. Apa namanya, kita untuk melawan hawa nafsu itu berat. Cuman minimal kita bisa apa namanya berpikir dan kita bisa dengan hati nurani ya. Masa sih kita mau buang-buang waktu di sini? Minimal kita buka pikiran juga kalau ini adalah settingan. Yang kita lawan itu mesin, John. Oke, semoga ini bermanfaat. Salam pencari rezeki. Kau datang memberi harapan, kau pergi tinggalkan sebuah kenangan, membuat yakin agar berani ambil hutang kawan. Kau datang buatku berhayal, kau pergi hanya tinggalkan kehancuran. Dengarkanlah kawan, fahamilah kawan, itu judi kawan.